Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cek hki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Halo, selamat tahun baru 2022 dan selamat datang kembali di Kata Haki bersama saya Mutia dan tentu saja saya tidak sendirian pada hari ini. Di sini sudah bersama saya ada Mas Prayudi Setiadharma SHMIPL. Halo Mas Prayudi. Halo, selamat siang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Mas. Baik, seperti biasa di Kata Haki pada hari ini tentu saja kita akan membahas isu-isu terkini terkait dengan hak kekayaan intelektual dengan Mas Prayudi. Nah, karena ini tahun baru gitu ya Mas, ada isu menarik nih. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 yang lalu, terdapat beberapa karya-karya intelektual manusia di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang masuk ke ranah publik atau public domain gitu. Dan karenanya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh siapapun secara bebas tanpa harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan public domain ini? Mbak Mutia, betul sekali ya bahwa pertanggal 1 Januari yang lalu sejumlah karya-karya intelektual berupa buku, musik, film, dan banyak lagi itu masuk ke dalam apa yang disebut kalau di istilah hakinya adalah public domain. Nah, apa itu public domain? Public domain ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ranah publik atau ranah umum atau menjadi milik umum. Kalau kita kembalikan lagi ke prinsip perlindungan haki adalah prinsip perlindungan haki ini sebenarnya adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, khususnya hak kita ya, untuk bicara soal hak kita, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk istilahnya memanfaatkan karyanya, khususnya ekonomi dari karyanya, dan memberikan izin ataupun melarang orang lain yang bermaksud untuk menggunakan karya tersebut. Jadi artinya dengan adanya hak cipta, dengan adanya hak cipta, maka si pencipta atau siapapun yang menerima hak lebih lanjut dari pencipta menjadi satu-satunya orang yang bisa menggunakan karya tersebut. Dan kalau ada pihak lain yang berminat untuk memanfaatkan karya tersebut, apalagi secara komersial, maka ini harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pencipta karena adanya hak cipta tadi. Nah, hak cipta ini sendiri tidak berlaku selama-lamanya. Artinya ada batas waktunya. Dan kalau batas waktunya sudah berakhir, maka setiap karya yang tadinya dimiliki secara eksklusif oleh pencipta akan menjadi milik umum. Ini yang dimaksud dengan public domain. Tentu saja kalau di haki, public domain ini tidak hanya ada di ranah hak cipta saja, tapi misalnya juga katakanlah paten. Nah, kalau kita mengingat adanya mungkin rekan-rekan sekalian familiar dengan istilah obat generik ya. Obat generik itu sebenarnya adalah obat paten yang sudah berakhir masa perlindungan patennya, sehingga dia menjadi masuk ke public domain dan boleh atau bisa diproduksi oleh siapapun. Dan dengan demikian, karena dia boleh diproduksi oleh siapapun, maka biaya produksi menjadi bisa kompetitif, menjadi lebih murah. Dan biayanya juga, akhirnya biaya yang dibebankan masyarakat untuk membeli juga menjadi semakin murah.
dengan adanya obat generik ini. Nah, jadi ini juga tidak hanya berlaku di aktif, tentu saja di paten ada, di merek juga ada. Kalau ada merek-merek yang tidak lagi diperpanjang, maka dia akan masuk ke dalam public domain dan bisa dipergunakan oleh pihak lain. Jadi ini mungkin gambaran awal apa yang dimaksud dengan public domain tadi, Mbak. Baik, baik, Mas. Nah, lalu apa saja nih, Mas, kira-kira karya-karya yang bisa masuk ke dalam public domain, gitu, Mas? Kalau bicara mengenai karya apa saja yang bisa masuk public domain, sebenarnya banyak sekali karena kita tahu bahwa hak cipta sendiri, kalau kita bicara khusus tentang hak cipta ya, hak cipta sendiri ini juga mencakup banyak hal. Ada yang mencakup, misalnya kalau ada yang disebut dengan karya tulis atau karya sastra, maka ini buku, eh, apa, pamflet, karya tulis, makalah, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam karya tulis. Kemudian karya musik berupa lagu baik dengan atau tanpa lirik gitu ya, bisa juga. Kemudian dalam bentuk karya fotografi, seni rupa, sinematografi, film. Artinya banyak sekali karya-karya intelektual yang masuk dalam cakupan ciptaan yang dapat dilindungi dalam hak cipta. Dan tentunya pada titik tertentu, pada saat tertentu, jika sudah tiba waktunya, maka karya-karya ini akan berakhir masa perlindungan hak ciptanya dan akan kembali masuk ke public domain. Begitu. Kalau saya ambil contoh saja ya, kalau untuk yang masuk ke dalam public domain per tanggal 1 Januari ini, itu kalau bicara soal katakanlah kita sebutkan film saja sebagai contoh ya, karena mungkin film ini yang paling dekat dengan, salah satu yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Mungkin banyak misalnya film-film yang katakanlah ada beberapa film, kalau mereka yang suka dengan film-film lawas gitu ya, ada film misalnya James Bond yang Diamonds Are Forever. Ada film James Bond yang Diamonds Are Forever yang dibintangi masuk oleh Sean Connery. Kemudian film The French Connection, film disebut misalnya Dirty Harry, ada film musikal Fiddler on the Roof. Kemudian kalau film Indonesia ini ada film tentang jagoan Betawi ya, Banteng Betawi itu yang cerita tentang si Pitung, itu juga sekarang sudah masuk ke public domain. Dan juga film yang cukup terkenal yang kemudian mungkin bukan mempertemukan ya, tapi segera setelah film ini selesai, maka dua pasangan pemeran pertama segera menikah, yaitu Sophan Sophian dan Widiawati. Jadi judul filmnya adalah Pengantin Remaja. Nah ini kan film-film contoh dari film-film Hollywood dan juga film-film Indonesia yang di tahun 2022 ini memasuki public domain. Itu mungkin. Oke, baik, Mas. Nah, kira-kira kan tadi ada mengenai karya musik, karya tulis. Nah, kan itu berbeda-beda gitu ya, Mas. Lalu kapan waktunya suatu karya tersebut gitu, Mas, bisa masuk ke public domain? Kapan waktunya gitu, Mas? Ya, memang batas waktu perlindungan hak cipta yang menjadi titik tolak penghitungan kapan dia masuk dalam public domain itu berbeda-beda dari satu jenis karya ke karya yang lain. Kalau buku misalnya, buku ini sama dengan karya musik ya, lagu. Jadi masa perlindungan hak ciptanya itu berlaku seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Jadi kalau misalnya penciptanya sudah meninggal, maka karyanya ini baru akan masuk ke dalam public domain itu 70 tahun kemudian. Sebagai contoh, di Indonesia barangkali kalau kita mengenal karya-karyanya kalau musik barangkali ya, mungkin yang terkenal adalah Ismail Marzuki ya, salah satu pencipta lagu nasional yang cukup legendaris di Indonesia.
Beliau ini kalau tidak salah meninggal pada tahun 1958. Nah, kalau hitung-hitungannya hak cipta, jika seseorang ini meninggal di tahun tertentu, maka hitungan masuk public domain-nya tidak otomatis pada tanggal yang sama 70 tahun kemudian, tapi baru masuk ke dalam public domain pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Makanya kenapa 1 Januari menjadi tanggal yang sangat penting, pergantian tahun ini menjadi tanggal yang sangat penting, karena di tanggal inilah karya-karya yang di tahun sebelumnya sudah habis masa perlindungan, per tanggal 1 Januari tahun berikutnya inilah karya-karya akan masuk dalam public domain. Jadi kalau kita ambil contoh tadi, karyanya Ismail Marzuki, beliau kalau tidak salah meninggal pada tahun 1958 kalau tidak salah ya. Nah, karya-karya beliau nanti akan masuk public domain pada 1 Januari 1900 pada tanggal 1 Januari 2029, 70 tahun sejak dia meninggal dunia. Nah, Chairil Anwar seorang penyair terkenal yang juga pejuang kemerdekaan kita, itu meninggalnya pada tahun 1948. Berarti sejak tahun 1 Januari 2019 yang lalu, karya-karyanya Chairil Anwar sudah masuk ke dalam public domain. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ini, kalau karya-karya yang bersifat karya musik atau karya seni, karya sastra yang berakhir setelah 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, berarti kita harus melihat siapa saja penyair atau misalnya pencipta lagu yang meninggal dunia pada tahun 1951. Nah, di tahun itulah karya-karyanya tahun ini masuk di domain pertanggal 1 Januari kemarin. Kalau film, ini berbeda lagi. Film, karya fotografi, ini masa perlindungannya dihitung dari 50 tahun sejak publikasi pertama kali. Jadi sejak rilis ya, dihitungnya 50 tahun. Jadi untuk menghitung public domain ini, 50 tahun untuk film misalnya, berarti di tahun 2022 ini yang memasuki public domain adalah film-film yang dirilis kurang lebih pada tahun 1971. Itu hitungnya serta-merta misalnya, dirilisnya katakanlah tanggal 17 Agustus 19 atau tahun ini, misalnya dirilis hari ini. Ada film dirilis hari ini tanggal 12 Januari 2022, tidak serta-merta kemudian di tanggal yang sama 50 tahun kemudian, misalnya 12 Januari 2072 misalnya, berakhir masa perlindungannya, kemudian langsung masuk public domain. Tidak, karena dia baru akan masuk ke public domain pada tanggal 1 Januari 2073. Begitu cara menghitungnya, Pak. Baik, Mas. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir gitu ya, Mas. Apa saja nih, Mas, yang dapat dilakukan oleh teman-teman kita semua dengan karya-karya yang sudah menjadi public domain ini, begitu, Mas? Oke, kalau kita bicara soal apa yang bisa dilakukan, kita harus lihat dulu sifat karyanya. Kalau misalnya kita bicara soal karya tulis misalnya, tentu saja hak-hak yang sama yang tadinya di-reserve hanya dimiliki oleh pencipta, maka sejak dia masuk public domain, semua orang sudah boleh melakukan hal yang sama. Artinya apa? Dia bisa, misalnya si karya itu kemudian bisa dipublikasikan lagi, diterbitkan ulang, disalin, diperbanyak, tanpa harus meminta izin dari keluarga atau ahli waris si pencipta. Nah, tapi kita harus berhati-hati juga ini membedakan di sini. Karena begini, katakanlah ambil contoh di karya tulis atau karya buku misalnya.
kita harus lihat bahwa di hak cipta ini antara bukunya sendiri dengan terjemahan lah katakanlah, kan banyak nih eh, novel-novel di luar negeri misalnya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, karya terjemahannya sendiri sebagai karya adaptasi itu perlindungan hak ciptanya tidak sama dengan karya buku. Perlindungan hak cipta untuk karya adaptasi termasuk terjemahan itu hanya berlaku 50 tahun dari publikasi pertama kali. Jadi jadi yang jelas adalah hak cipta untuk suatu karya terjemahan berakhir jauh lebih awal daripada berakhirnya hak cipta untuk bukunya. Sehingga pada saat karya ini hak ciptanya berakhir, apakah kemudian terjemahan ini bisa diperbanyak? Ya belum tentu, karena terjemahan ini tidak bisa diperbanyak seenaknya tanpa ada izin dari pemilik bukunya. Karena tentu saja kan isinya adalah isi buku, penulis bukunya, bukan dari terjemahannya. Jadi tidak setelah terjemahan berakhir kemudian bebas diperbanyak atau bebas diadaptasi kepada ke bentuk lain gitu, tapi tetap harus mengacu kepada hak cipta buku aslinya. Demikian juga film, misalnya begini, kalau misalnya film, katakanlah kita bicara mengenai film James Bond yang bisa dikatakan Diamonds Are Forever tadi, pada saat dia berakhir masa perlindungannya tahun ini sehingga dia menjadi public domain, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan itu adalah misalnya memperbanyak dan mengumumkan. Artinya kita misalnya mau menyebarluaskan film ini dalam arti di-share kemudian dijadikan digital, di-share itu sudah bisa dilakukan tanpa meminta izin. Kemudian kita mau bikin pertunjukan di rumah misalnya, punya home theater, mengundang orang-orang untuk menonton bareng gitu film James Bond yang ini katakanlah Diamonds Are Forever, bisa dilakukan tanpa harus meminta izin kepada pemilik hak ciptanya. Tapi bagaimana kalau kita mau bikin remake? Nah, kalau untuk membuat remake tidak sederhana itu. Karena apa? Dalam film itu komponen-komponen yang lain belum tentu hak ciptanya sudah selesai. Misalnya begini, dalam film ada komponen skenario. Skenario masuknya adalah karya tulis. Nah, kalau skenario karya tulis berarti hak ciptanya berlakunya tidak 50 tahun, tapi seumur hidup pencipta plus 70. Artinya apa? Kalau kita mau remake sebuah film, kemudian kita mau menggunakan skenario yang sama, ya kita harus izin dulu kepada si penulis skenarionya, gitu. Atau begini, ada sebuah film, skenarionya kita mau tulis ulang, tapi film ini adalah adaptasi dari sebuah novel. Ya tidak bisa kita begitu saja karena kita mau remake film karena filmnya sudah habis. Tidak bisa karena film ini ceritanya mengambil atau mengadaptasi dari sebuah novel. Kita harus pastikan dulu si novel ini hak ciptanya masih ada atau tidak. Gitu. Jadi pada saat kita akan remake misalnya film yang diangkat dari sebuah novel, meskipun filmnya sudah habis masa perlindungan hak ciptanya, tetap kita harus pastikan bagaimana novelnya. Kalau misalnya masih berlaku dengan hak ciptanya, kita tidak bisa remake tanpa meminta izin dari pemegang hak cipta novelnya. Jadi begitu Mbak. Jadi sebatas dari karyanya saja. Jadi kalau kita untuk mau menghasilkan karya yang baru, kita harus juga perhatikan elemen-elemen yang ada di karya tersebut, apakah masih ada nih hak cipta lain yang tidak ikut berakhir. Nah, supaya nanti public domain ini tidak kemudian kebablasan menjadi melanggar hak yang sebenarnya masih berlaku. Baik, Mas. Mungkin tadi pertanyaan terakhir juga sekaligus menutup kata haki kita pada hari ini gitu ya, Mas? Ya. Terima kasih Mas Prayudi. Cukup jelas ya. Ya, oke baik. Terima kasih Mas Prayudi atas waktunya telah berbagi ilmu mengenai public domain. Terima kasih. Kepada teman-teman, semoga diskusi kata haki mengenai public domain ini bermanfaat kepada teman-teman semua dan kami harap teman-teman semua dapat memahami lebih dalam lagi mengenai hak kekayaan intelektual. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa di kata haki selanjutnya.